Oke, selamat siang ibu-ibu dari Smart Plus Prof. Hari ini saya akan mendemokan dua macam cookies ya. Jadi resepnya bisa dilihat di postingannya Smart Plus Prof. Ada dua. Jadi kalau misalnya masih bingung, lihat yang hari ini, keterangan demo hari ini. Kemudian di slide yang ke halaman kedua dan ke halaman ketiga. Jadi resep buat cookiesnya ada di situ. Nah, hari ini saya akan bikin dua macam cookies. Yang pertama almond raisin white cookies, yang kedua coklat milk cookies. Jadi ini yang lagi ngetren. Cookiesnya itu yang tengahnya dalamnya bisa meleleh-leleh ya. Bagaimana? Jadi saya akan mulai saja untuk yang pertama almond raisin cookies. Ya, almond white cookies ya. Oke, jadi bahan yang pertama untuk buat almond raisin cookies, ini saya sudah siapkan. Ya, jadi filma margarin, kemudian ini ada butternya 30 gram, gula halus dan telur utuh 1. Ini saya masukkan dulu. Nah, ibu kalau mau buat cookies, ini biasanya kan ada orang yang mau full butter, enak gitu ya. Jadi wangi cookiesnya. Nah, hari ini saya gunakan filma margarin campur butter. Saya cukup menggunakan butternya 30 gram aja. Jadi kurang lebih sekitar 20% ya. 20 sampai 30%. Kemudian ini telur utuhnya 1 butir, 1 butir berarti 50 gram. Saya timbang. Jadi telur utuhnya saya kocok dulu, campur, kemudian timbang 50 gram untuk 1 butir. Ya, ini bahan A, filma margarin, butter, gula halus dan telur di mixer dulu. Mixer dia sampai nggak usah terlalu mengembang ya, setengah ngembang aja. Ada yang tanya? Terlalu ngembang atau overnya kenapa itu? Oh, nanti kalau misalnya terlalu ngembang, nanti jadinya adonannya terlalu lembek. Ya, jadi ini saya mixernya nggak usah terlalu ngembang, ibaratnya kayak setengah ngembang aja udah cukup. Ini kayak gini. Karena di dalam adonan ini kan ada ditambahkan lagi masih di bahan B ya. Itu ada baking soda atau soda kue sama aja dan baking powder. Jadi ini saya tambahkan yang bahan B dan C masuk semua. Terigu protein sedang, kemudian susu bubuk, baking soda atau soda kue sama aja, baking powder, kemudian kismis. Di resep ada kesalahan, kurang tambahan, itu adalah 50 gram ini havermut oatmeal. Ya, oatmealnya 50 gram. Kemudian almond, jadi almond slice. Nah, ini coklat putih, saya pakai coklat blok, saya cincang kayak gini, atau pakai coklat chip juga boleh. Ini ditambahkan semua. Ya, masuk sama kismisnya. Ini di mixer lagi sebentar sampai dia tercampur rata aja udah.
Nah, kayak gini jadi. Ini sudah jadi adonannya. Ini sudah cukup. Jadi makanya kalau misalnya tadi kocok di awalnya terlalu ngembang, ini nanti akan adonannya lebih lembek. Jadi lengket sekali. Nah, kalau misalnya terlalu lengket, ada satu cara ya. Jadi biar enak buat di bentuknya, jangan ditambahkan terigu. Ibu-ibu kan pasti kalau di rumah kan punya kulkas semua kan. Masukin dulu ke kulkas sebentar. Kalau misalnya adonannya udah agak mengeras, biasanya kena dingin keras. Nah, itu dia tidak akan lembek. Jadi kalau ibu-ibu bikin kayak model coklat chip atau cookies yang kayak gini ya terlalu lembek, jangan ditambahkan terigu. Tunggu dulu sebentar, bisa masukkan kulkas sebentar aja. Kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Masukkan kulkas. Nanti adonannya dia akan set ya, nggak terlalu lembek lagi. Saya pindahkan dahulu. Ya, ini jadi adonannya seperti ini. Saya gunakannya Vilma margarin. Hari ini Vilma margarin dengan campur butter. Jadi kalau cookies mau enak harus ada butternya. Nah, kalau pakai Vilma margarin, pemakaian butternya jadi nggak usah banyak-banyak. Ya, saya cukup menggunakan 30 gram aja sudah cukup. Dia akan wangi, bantu wanginya juga. Ada pertanyaan nih, Jar. Apa beda Vilma margarin dan palembum? Apa bisa diganti palembum? Boleh. Jadi kalau Vilma margarin sama palembum bedanya beda flavornya aja. Yang kalau yang untuk palembum lebih fruity, kalau yang Vilma margarin lebih flavornya butter. Cookiesnya ini saya buat kurang lebih 20 gram. Jadi ditimbangin 20 gram. Ya, 20 gram kayak gini. Mungkin segede apa ya? Bakso. Ya, jadi kayak 20 gram kayak gini, buletin. Nanti tinggal dipipihkan pakai garpu. Cukup 20 gram. Nanti ini jadinya bisa seperti ini nih. Satu bungkus kayak gini. Lumayan gede. Biasanya kalau yang bikin cookies, kalau mau wangi untuk menggunakan perbandingan butter dengan margarin bisa sampai setengah-setengah ya, 50-50%. Ada pertanyaan lagi nih, Chef. Perbandingan margarin dengan butternya? Ya itu barusan saya jawab ya, bisa sampai 50%. Jadi kalau misalnya di resep cookies yang lain, misalnya ibu mau bikin yang lain nih, ada total menteganya yang digunakan adalah 100 gram. Nah, ibu boleh gunakan 50-50 gram, berarti 50%. Ini tergantung lagi dengan jualnya berapa. Kalau misalnya jualnya mahal, ya mungkin ibu butternya bisa sampai 50-50. Atau misalnya mau yang tetap ada rasa butternya, boleh pakai 30%. Jadi 70%-nya Vilma margarin atau palembum margarin. Cookies ini enak sekali. Ini rasanya seperti kayak vanilla milky ya, karena pakai coklat putih. Ini saya nggak bohong, ibu-ibu boleh coba. Kalau makan nggak cukup satu, pasti nyandu, bisa ngabisin sendiri ini. Pertanyaan lagi, Chef. Supaya cookies renyah tahan lama gimana ya? Ada tips? Oke, yang renyah tahan lama, satu, otomatis dari panggangan. Nah, kalau panggangan itu harus kering. Jadi kalau kering itu kalau saya kan pakai ovennya kan oven convection nih, yang dalamnya ada kipas, itu otomatis dia akan lebih cepat kering. Nah, kalau misalnya mau oven biasa, oven deck gitu ya, caranya panggang dahulu
kurang lebih sekitar 15-18 menit di suhu 160 derajat. Ya, biasanya cookies itu sudah warnanya sudah cantik, sudah bagus, tetapi biasanya tengahnya itu suka masih basah. Jadi kita keluarkan dahulu setelah matang. Nanti setelah ovennya sudah tidak dipakai, ya, turunkan suhu oven hingga 100 derajat. Nah, cookiesnya itu dimasukkan kembali di dalam oven yang 100 derajat. Kalau 100 derajat, apinya boleh sudah nggak nyala ya, mati. Itu di pintu oven ditutup. Jadi kita kalau panggang dengan 100 derajat, itu akan mengeringkan cookies lebih kering, jadi lebih crispy, kadar airnya hilang semua, dan itu bisa lebih awet. Tetapi kalau 100 derajat ini dia tidak merubah warna, ya, tidak bikin lebih gosong. Jadi untuk panggang yang kedua itu cukup di suhu 100 derajat. Caranya seperti itu untuk bikin cookies jadi lebih crispy dan tahan lama. Nah, ada satu cara lagi. Ini pakai bantu yang bahan pengembang. Nah, kalau cookies mau crispy, berarti pori-porinya harus agak besar. Nah, kalau pori-pori agak besar, berarti ada bantuan dia lebih mengembang. Itu pakai apa? Salah satunya adalah baking powder. Baking powder atau soda kue. Kadang untuk biasanya kalau pabrik biskuit besar itu pakai yang namanya amoniak. Ya, amoniak itu bantu cookiesnya mengembang lebih besar. Jadi lebih berpori-pori, berongga. Itu nanti hasil cookiesnya akan jadi lebih crispy. Ada pertanyaan lagi, Chef. Cookies kalau di frozen bisa nggak dipanaskan kembali, Chef? Bukan cookiesnya ya, adonannya. Adonannya bisa. Jadi kalau cookies sudah mateng, kalau misalnya simpannya benar, dia pasti akan awet. Nanti kalau misalnya mau dihangatkan atau misalnya dihangatkan biar cookiesnya lebih crispy lagi, misalnya melempem nih, itu dihangatkan suhunya suhu yang di bawah tadi. Jadi bukan seperti suhu panggang awal, tetapi panasinnya hanya 100 derajat. Ya, panasin 100 derajat mungkin sekitar 10 menit. Dia akan membuat cookiesnya crispy. Kalau adonan ini, misalnya ibu ada bikin ya adonan ini, begitu ada pesanan, langsung keluarin. Nah, ini adonan ini bisa di frozen. Ya, yang model ini bisa di frozen. Adonannya bisa di frozen. Jadi setelah ibu bikin adonan seperti ini, bisa masukkan ke wadah. Wadahnya itu boleh pakai plastik, kemudian ibu bungkus rapet, atau ibu mau pakai wadah kayak wadah-wadah plastik yang ada tutupnya juga boleh. Nah, ibu tinggal masukkan, kemudian di freezer, nggak apa-apa. Terus kalau ditambahin selai seperti Ovomaltine, Nutella gimana, Chef? Ada tipsnya? Cookies berikutnya, ya. Cookies yang berikutnya. Jadi cookies yang pertama ini bukan yang ada isinya, tapi kalau yang cookies berikutnya itu yang pakai isi. Ya, yang sekarang lagi tren. Oke, ini sudah. Kemudian ini tinggal dipencet gini aja. Jadi bentuknya nggak usah beraturan, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu lebar. Jadi nanti dia akan kena ke panggang, dia akan lebih lebar lagi. Lebar dikit. Ini siap buat kirim-kirim ke saudara yang mau Natalan atau tetangga yang Natalan ya. Atau mau buat makan sendiri juga enak, bisa. Gak usah pakai.
Ya jadi ini ditekan-tekan aja, nggak usah rapi kayak gini. Jadi kesannya cookiesnya juga seperti homemade ya. Kalau Oke. pakai oven tangkring ada tipsnya nggak? Sama seperti tadi. Jadi panggang dahulu di suhu 160-an ya. Nanti kalau misalnya kurang kering, ovennya yang sudah dingin matiin. Jadi ada seperti sisa oven, panas oven, masukin lagi. Pakai oven tangkring juga sama, sistemnya seperti itu. Oke, ini saya pindahkan dahulu. Kalau Oke. merubah ukuran, Chef, Ubah ukuran apa nih maksudnya? ukuran cookiesnya lebih besar, ada yang perlu dirubah, Chef? Untuk ukuran ya tinggal dibesarkan aja ya. Yang tadi 20 gram, untuk yang ini itu lumayan besar, atau ibu lebih kecilin lagi. Kalau lebih kecil berarti biasanya tuh panggangnya lebih singkat, waktunya lebih singkat. Oke, tadi yang nanya yang cookies yang dalamnya ada isi gimana sih? Nah, ini selanjutnya buat cookies yang dalamnya pakai isi. Nah, bahannya untuk yang hari ini, untuk cookies yang coklat milk cookies, saya gunakan Vilma Prestige ya. Vilma Prestige ini udah ada campuran butternya, jadi nggak repot untuk seperti tadi. Saya kan nimbangnya Vilma margarin dengan room butter. Jadi kalau Vilma Prestige semuanya tinggal pakai Prestige aja, dia wangi, sudah ada kandungan butternya juga. Nah, jadi hari ini yang untuk bahan yang coklat milk cookies, bahan A-nya Vilma Prestige margarin 85, kemudian gula palem ya, gula palem, gula pasir. Gula pasir mau yang lebih kasar boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau pakai lebih kasar dia cookiesnya akan lebih keras ya, dimakannya lebih kasar. Kemudian telur utuh dan garam. Telur utuh 30 gram. Harus pakai gula palem ya, Chef? Kalau mau total semua gula pasir nggak apa-apa. Cuma kalau gula palem nanti warnanya dia akan ada coklat ya, jadi kecoklat. Jadi kalau misalnya kayak model-model yang coklat chip itu harus ada gula palemnya. Jadi coklatnya masih warnanya natural, bukan yang coklat karena pakai coklat bubuk. Ini juga sama, di kocoknya nggak usah terlalu ngembang banget.
Ya seperti ini. Kelihatan dia setengah ngembang. Kemudian masukkan bahan lainnya yang bahan B. Terigu protein sedang, maizena, susu bubuk, soda kue atau baking soda, dan coklat chip. Saya coklat chipnya pakai yang compound. Kalau misalnya ada beberapa orang yang jual sekarang itu, kok ketika biasanya kan suka di story atau di biasanya story ya, storynya IG, itu kelihatan kok cookiesnya panas-panas dari oven bisa meleleh-leleh coklatnya ya. Itu gunakan coklatnya pakai coklat couverture. Jadi kalau secara alami coklat couverture ini dia akan lebih meleleh dibanding coklat compound. Ya cukup, jadi kayak gini aja mixernya, nggak usah lama-lama. Sudah jadi. Jadi kalau misalnya pakai coklat yang couverture itu dia bentuknya koin ya, coklatnya seperti bukan koin ya, seperti kancing kecil-kecil. Tapi memang harganya kalau pakai couverture mahal. Biasanya couverture itu sekilo bisa antara mungkin 400-an ya. 400 sampai mulai dari 250 sampai 400 harganya. Tergantung merek coklatnya juga. Nah, kalau yang tadi dia ambil 20 gram. Kalau yang ini per bulatannya saya ambil 25 gram. Ya, 25 dibulatin dulu. Hari ini saya buatnya dua macam ya. Jadi ada yang dikasih coklat filling. Jadi coklat fillingnya saya pakai yang biasa kalau misalnya ibu-ibu buat bikin coklat pasta untuk buat filling roti manis, saya pakai itu. Atau mau tadi ada yang tanya kalau yang mau pakai selai, pakai apa Nutella. Ya itu coklat Nutella juga bisa, atau yang kayak Ovomaltine ya itu bisa. Jadi untuk mempermudah itu coklatnya dimasukkan ke piping bag dulu, atau ibu buatkan dulu di seperti apa ya, udah bulat-bulatkan, kemudian dimasukin dulu ke dalam freezer keras, jadi nanti bungkusnya lebih mudah, lebih gampang. Ibu-ibu ada yang mau nggak ini? Banyak yang mau nggak Om Gap? Banyak ya. Banyak yang mau nih, Chef. Mau ambil sendiri dah ke sini. Ini ada tanya kalau kadar lemak cocoa converter lebih tinggi ya, Chef, daripada kompon. Oh jelas, kalau couverture itu minimal ya dia 50%-an. Kalau compound itu kadar coklat lemak coklatnya itu maksimal tuh sekitar 25. Jadi kalau misalnya couverture coklatnya kan jadi lebih berasa coklat, lebih pahit ya. Itu
minimal 50%. Ada yang sampai 80. Jadi coklat cover cure itu memang lebih lebih apa, rasa coklatnya lebih berasa. Untuk yang lokal itu banyak yang dari, ibu bisa cari lihat di toko online ya. Jadi yang lokalan kita ini, coklat kita banyak yang bagus, yang dari Papua ada, dari Bali ada. Itu masing-masing punya karakter dan rasa tersendiri. Oke, ini kalau misalnya takut agak lengket, kita siapkan terigu sedikit. Untuk di tangan aja, karena akan diisi dengan coklat. Ya kayak gini, isi coklat. Kemudian ditutup. Cukup kayak gini. Ya. Ditekan sedikit boleh, nggak apa-apa. Jadi ini kurang lebih kayak apa ya? Kayak ibu bikin bakso isi kayaknya ya. Modelnya kayak gini. Kemudian ditekan. Tekannya jadi nggak sampai gepeng. Gitu. Kayak perkedel ya, Bu. Nah, ini yang pakai gula palem, dia warna coklatnya coklat muda. Kayak gini. Kalau pakai gula palem semua, Chef, nggak pakai gula putih bisa? Boleh, nggak apa-apa. Cuman biasanya kan kalau gula palem itu kurang manis. Makanya saya campur dengan gula pasir sedikit. Kenapa pakai gula pasir bukan gula halus? Itu biar nanti dimakannya dia lebih crispy. Ada tip nggak, Chef, biar di oven nggak pecah? Kalau di oven pasti isinya jangan terlalu banyak juga, atau isinya disimpan dulu di chiller atau di freezer. Jadi ketika kena panas dia kan masih agak beku, jadi nggak langsung lumer, butuh proses. Kalau mengembang pasti akan ada mengembang sedikit ini.
Kalau diganti coklat batang, Chef? Bisa, tapi kalau coklat batang itu dia tidak akan bisa lumer. Nanti kalau udah dingin dia akan padat lagi. Kalau ini masih tetap sedikit sedikit lumer lah. Ovennya pakai api atas bawah ya, Chef? Kalau oven deck boleh api atas bawah. Ya suhunya sekitar 160-170. Nah untuk ini kan namanya jenis soft cookies. Jadi panggangnya itu nggak lama-lama. Kalau oven deck paling hanya 10-12 menit sudah harus selesai. Nih yang pakai selai sultan. Karena dulunya nyarinya susah. Ya, pakai biskop. Fillingnya nggak usah nunggu suhu ruang ya setelah keluar dari kulkas ya? Feelingnya nggak usah. Kalau jadi justru kalau misalnya dia dingin keras malah enak, lebih bungkusnya juga lebih enak, nggak pecah, nggak berantakan kemana-mana. Atau biasanya mungkin dibuletin dulu, kemudian kayak dibikin bulat-bulat gitu ya, kemudian dimasukin ke kulkas. Ya, sudah we wish you Merry Christmas. Berarti cookies yang tadi sudah matang sebentar. Sini. Ya, ini sudah jadi. Mantap. Ya, ini pakai oven convection. Suhunya 150-an. Dia 15 menit matang. Kalau ada isinya, cookies nggak gampang melempem, Chef? Nah, ini justru jenisnya yang soft cookies ya. Jadi kalau soft cookies, dia itu seperti cookies setengah mateng. Kalau yang model soft cookies ini, dia jadi kalau dimakan dia bukan yang crispy, tapi dia akan seperti kayak cookies melempem. Ini model yang jenisan soft cookies. Chef, ada pertanyaan ini. Kalau soft cookies seperti ini tahan berapa lama ya di suhu ruang? Dia nggak lama, paling 2 minggu.
Jadi kalau soft cookies memang tidak bisa tahan lama. Karena ibaratnya dia kayak cookies setengah mateng ya. Jadi nggak bisa tahan lama. Kalau yang saya pernah tahu di Semarang itu ada yang jual, yang di pusat oleh-oleh. Umurnya hanya 1 minggu. Jadi cookiesnya itu hanya 1 minggu umurnya, nggak tahan lama. Ya ini sudah. Ini kalau mau dihias tambahin lagi coklat atasnya bisa. Sebentar saya ambil coklat saya. Nah ini yang tadi saya bilang coklat couverture. Ya coklat couverture. Bentuknya dia kayak kancing. Ini tempelin lagi di atasnya. Chef, ini ada pertanyaan nih buat coklatnya. Mm-mm. Coklat yang dipakai berarti harus yang bakestable ya. Kalau misal pakai coklat koin yang dipotong bisa nggak sih? Coklat koinnya apa dulu nih? Kalau kan coklat koin juga banyak macam jenisnya. Ada yang compound, ada yang couverture. Tapi biasanya kalau misalnya jenis yang biasa kalau ibu-ibu lihat di Instagram, kalau yang jenis ini biasanya mereka tuh rata-rata gunakan coklatnya yang model couverture, jenis couverture. Jadi coklat itu dia akan mencair. Ya, ini kita akan segera panggang. Jadi panggangnya kalau oven saya ini kurang lebih sekitar hanya 8 menit. Cukup 8 menit aja. Cookies perlu dikasih olesan tidak, Chef? Ada yang tanya, Chef? Kalau olesan cookies itu tidak perlu ya, karena tergantung. Kalau saya pakai loyangnya teflon nggak usah dioles. Kalau yang loyang biasa, ibu harus oles tetap, atau ibu pakai kertas roti yang anti lengket ya. Jadi itu tetap perlu oles. Kalau loyang teflon tidak perlu. Ada pertanyaan, Chef. Kalau tambah pakai vanila cair, bisa nggak, Chef? Bisa. Vanilla pasta boleh tambahkan. Tambahkan kurang lebih biasanya 1 sendok teh cukup sih.
Nah, ini yang tadi udah jadi. Cepet kan, Bu? Buatnya. Jadi kalau misalnya Ibu tekan ini mau crispy ya. Ini kan masih ada, misalnya nih ini kurang apa? eh Kalau ditekan gini, ini kan keras nih, di bagian sini keras. Sudah crispy, tapi di sininya masih soft. Berarti kan tengahnya kan kurang matang. Nah, ini caranya ya kayak tadi. Jadi ini dipanggang ulang tapi suhunya 100 derajat. Itu untuk mengeringkan. Untuk warna, dia tidak akan merubah warna yang sudah cantik seperti ini. Ini nanti saya mau panggang ulang lagi, tapi suhunya 100 derajat. Biar nanti dalamnya lebih kering dan lebih biar cookiesnya bisa tahan lama. Ya, ini kalau mungkin kalau yang kecil yang kayak gini, ini kan beda ya. Ini mungkin 70%-nya. Jadi mungkin sekitar 15 kali ya. Atau mungkin sekitar 12 gram ya ini. Jadi mungkin atau bisa juga cuma setengahnya. Kalau yang kecil ini udah matang. Kering. Ya, kalau yang kecil ini. Nah, kalau yang gede ini dia masih tengahnya masih ada basah dikit. Nah, ini nanti dipanggang lagi. Panggang ulang tapi suhunya 100 derajat. Jadi saya kalau misalnya buat segala macam cookies seperti itu triknya. Jadi di panggang dulu normal, warnanya udah dapet, udah cantik, keluarin. Kemudian kita panggang dengan suhu kecil. Suhu kecilnya itu 100 derajat. Biasanya panggangnya kurang lebih sekitar 30 menit. 20 sampai 30 menit sudah cukup biasanya untuk mengeringkan cookies yang kurang tengahnya yang kurang matang ini. Kalau misalnya Ibu buat seperti apa ya? Kastengel. Kastengel kan biasanya pakai kejunya kan campuran keju tua, keju edam, kemudian ada keju cheddar juga dan keju parmesan. Nah, kalau biasanya banyak menggunakan keju cheddar itu banyak kandungan airnya. Nah, itu biasanya kalau kastengel itu tengahnya itu tuh suka masih kayak basah ya. Kita potek, dipatahin, itu tengahnya masih suka basah. Nah, itu triknya sama seperti ini juga. Jadi bisa panggang jadi panggang pertama warnanya udah dapat bagus, yang kedua dipanggang lagi tapi suhunya rendah 100 derajat. Seperti itu triknya. Atau bisa juga kalau untuk kastengel biasanya saya akalinnya gini. 10 menit pertama panggang, pintu oven Ibu buka sebentar. Itu fungsinya untuk mengeluarkan uap air yang di dalam. Kemudian tutup. Jadi buka sekitar 5-10 detik, tutup, kita panggang lagi sampai biasanya kalau kastengel itu agak lama panggangnya ya, sekitar 20-25 baru matang, benar-benar kering. Chef, ini masih ada pertanyaan soal oven. Nah, ini kalau tadi kan kita mau ngeringin pakai suhu 100 derajat, tapi waktunya berapa tadi? 1 jam. 30. Oh, 30 menit. 30 menit. Itu kira-kira pengaruh sama warnanya nggak, Chef? Nggak, kalau misalnya 100 derajat itu, dia tidak merubah warna. Di atas 120, itu akan merubah warnanya jadi lebih gelap. Jadi kalau misalnya Ibu mau keringin, itu maksimal batas terakhir itu suhunya tuh 100 derajat. Kalau bisa di bawah itu 90 derajat, itu lebih bagus. 80, 90, itu oke. Jadi dia tidak merubah warna. Kalau di atas 120 warnanya akan lebih gelap. Seperti itu. Ya, jadi triknya udah tahu. Kalau kita panggang mau warnanya cantik harus mainin di oven. Nah, ini saya sudah ada ini yang kemarin ya. Yang waktu itu saya buat contoh. Ini saya bungkus satu-satu kayak gini.
Kalau misalnya ibu mau masukkan dalam toples boleh, ya, atau misalnya masukkan satu wadah plastik dibungkus banyak bisa juga. Sekarang kalau plastik-plastik gini gampang kok, banyak sekali yang jual. Nah, atau misalnya masukin ke setelah jadi ini masukin satu box seperti ini. Ya, cookiesnya dimasukkan dalam satu box. Ini masih urusan panggang-panggang, chef. Kalau manggang cookies dengan otang ada tips-tips lagi nggak? Oven tangkring. Ya, sama. Kalau oven tangkring juga sama seperti itu. Kalau panggang cookies itu suhunya itu nggak boleh terlalu panas seperti ibu panggang cake, ya. Jadi kalau cookies itu memang harus lebih rendah. Jadi kalau dengan oven tangkring mungkin apinya itu digunakan api yang sedang, jangan terlalu kecil juga. Kalau terlalu kecil nanti cookiesnya nggak ngembang, ya. Jadi kalau misalnya cookies itu biasa kalau mau ngembang itu harus 10 menit pertama itu harus ovennya panas. Jadi kalau misalnya ada baking powder, soda kue, itu dia akan bekerja di awal 5 menit pertama cookiesnya ini akan mengembang. Karena dua bahan itu, baking powder dan soda kue, itu bekerja ketika kena panas, ya. Sebentar saya sambung karena itu sudah matang. Nih, kalau baterainya cukup dicabut aja kali. Cek dulu. Jadi lebih gampang. Persentase baterainya nggak kelihatan. Harusnya itu full semua kok. Harusnya cukup. Kita lepas dulu aja ya. Lepas aja. Saya contohkan satu. Aduh, masih panas. Yang katanya sampai rusak. Ya ini tetap meleleh tuh kelihatan. Ada pertanyaan nih, Chef. Jika terigu diganti tepung free gluten, komposisinya apa, ada perubahan ya? Saya belum coba sih ya. Kalau misalnya mau terigunya mau diganti gluten free itu, saya belum coba. Kemungkinan bisa kurang lebih ya, biasanya bisa kurang atau bisa tambah. Terus terang saya belum pernah coba dengan yang resep seperti ini, misalnya langsung diganti terigunya yang gluten free. Nanti bolehlah nanti kedepannya saya akan buatkan satu dua resep lagi, mungkin cookies ya. Sekarang bisa banyak tepung gluten free yang biasanya dari cassava ya. Nanti saya akan buatkan untuk yang model cookies gluten free lah. Ya, jadi biasanya ada beberapa orang yang sekarang senang konsumsi yang gluten free, kemudian dairy free. Dairy free itu berarti tidak ada kandungan susu sama sekali. Ya, sama ada satu lagi yang egg free juga. Jadi tanpa telur, tanpa susu, dan tanpa gluten biasanya. Masih pertanyaan seputar terigu, chef. Ini tadi ada yang tanya, kalau cookies ini sebenarnya terigunya perlu disangrai nggak sih? Kalau dulu kan ada orang yang prinsipnya kalau bikin cookies terigu harus disangrai dulu. Kalau saya sih selama ini saya tidak pernah sangrai, tapi saya akalin dengan trik panggangnya yang tadi.
Jadi saya tidak perlu sangrai sih. Kalau sangrai itu biasanya untuk menghilangkan kadar air dalam terigu. Tapi biasanya kadar air dalam terigu itu udah sedikit juga kok. Jadi nggak usah terlalu nggak usah disangrai, nggak apa-apa dengan seperti apa dipanggang aja juga dia akan kering. Kalau yang barusan itu saya akan masukkan lagi ke oven saya, itu suhunya 90 derajat. Kurang lebih sekitar 30 menit nanti dia akan matang. Oke, jadi ini masih panas. Jadi tuh. Nah, ini coklatnya kan tetap leleh-leleh. Jadi kalau ini namanya ya soft cookies, jadi dia cookiesnya itu tidak crispy. Dimakannya dia akan tetap soft. Jadi kayak ibarat kalau soft cookies itu cookies setengah matang, ya dipanggangnya hanya setengah matang. Ini dia tidak bisa tahan lama, maksimal hanya 2 minggu. Kalau mau tahan lama, ya harus simpan di chiller biar nggak jamuran. Chef, ini nanti buat yang teman-teman yang ketinggalan, resepnya di-share kan sama videonya. Yang di IG bisa lihat ya, nanti di IG-nya Smart Plus Prof. Sebenarnya resepnya udah ada. Jadi kalau misalnya lihat yang flyer hari ini, digeser ke slide kedua sama ketiga. Cuma tadi ada perubahan, ada kurang, nanti akan diperbaiki. Untuk yang almond raisin cookies, resin white cookies itu kurang tambah 50 gram oatmeal atau half vermouth aja resepnya yang di bahan B. Itu kekurangan diketik, jadi nanti akan diperbaiki, akan dilengkapi. Itu aja kekurangannya. Yang lain bahannya sama seperti yang ditulis ya. Jadi resepnya bisa dilihat di IG saya ada. Kalau di IG saya masuk biasanya lihat gambar gede, nanti ada yang kalau misalnya ada slide 1 2, nah itu di dalamnya itu bisa dilihat ada resepnya. Ya. Kalau yang di IG Smart Plus lihat yang flyer demo hari ini, kemudian nanti slide kedua dan ketiga ada resepnya. Nanti juga abis ini akan di-save ke IGTV biasanya ya. Langsung ke save bisa. Jadi hari ini demonya sudah selesai. Saya lanjutkan lagi tadi yang nanya oven tangkring ya. Kan saya tadi agak setengah jelasinnya. Kalau oven tangkring untuk cookies, jadi kita pertama dipanasin dulu ovennya. Jadi semua kalau misalnya kita mau bikin cake, bikin roti, bikin cookies, oven itu harus di standby-kan, panasin dulu. Jadi jangan udah siap ya ovennya baru nyalain langsung masukin. Itu nanti jadinya dia tidak bisa ngembang sempurna. Nah, kalau mau itu semua harus dipanasin kurang lebih sekitar biasanya 15 menit sampai setengah jam tergantung ovennya ya. Nah, kalau untuk yang oven tangkring itu pakai api sedang aja, api sedang. Jadi dia akan kurang lebih panasnya sekitar 140 hingga 150. Ya, itu nanti panggangnya juga sama. Kalau misalnya kita kalau nggak ada suhunya, kita lihat aja di dalam warnanya gimana. Dilihat, tapi jangan sering-sering pintunya dibuka. Jadi kita lihat, oh warnanya sudah cantik, keluarin. Kalau misalnya kurang kering, nah ovennya matikan. Nanti udah agak dingin ovennya, masukkan kembali, mengeringkan cookiesnya biar dia jadi crispy seperti itu. Untuk itu chef, ini minta tips untuk oven deck. Kalau oven tangkring kan tadi udah. Ya. Yang oven deck ada tips nggak chef? Sama juga, ini saya kasih lihat. Ini yang pakai apa? Nih masih cair ya dalamnya. Yang pakai biscoff.
Jadi kalau misalnya mau isiannya lebih banyak, bisa isi lebih banyak. Kemudian sama ketika apa, tekannya ini tadi ini agak ketekan ya, agak ketekan, jadi dia akan lebih lebar. Jadi mesti tetap agak tinggi, nanti ketika dia lebarnya sendiri ketika akan kena panggang. Ini agak kelebaran sih. Hari ini saya tekannya agak terlalu flat. Kalau oven deck ya, oven deck juga sama. Oven deck itu kurang lebih sekitar 150 hingga 160. Kita pakai suhu atas bawah ya, di set seperti itu. Jadi kalau oven deck itu biasanya saya kayak tips yang sebelumnya saya bilang bikin kastengel itu, kalau mau jadi panggang 10 menit sampai 15 menit itu pintunya tutup. Nanti dilihat kalau misalnya kayak bikin kastengel itu pintu oven dibuka sebentar, jadi uapnya itu dia akan keluar, kita tutup lagi, panggang lagi hingga 20 menit dia akan selesai. Nah untuk yang cookies model gini juga sama dipanggang pakai oven deck seperti itu juga. Biasanya kalau seperti ini oven deck yang sebelumnya ya, yang resin white cookies itu 18 menit biasanya sudah kelar. 18 sampai 20 menit maksimal dia kelar. Panggangnya udah pasti crispy. Jadi kalau misalnya kurang crispy, ya tipsnya seperti itu. Pasang oven yang satu lagi, atau misal oven yang setelah panggang cookiesnya jadiin satu loyang semua, itu turunkan, ovennya matikan sampai suhu 100, masukin lagi ke dalam oven. Nggak usah ovennya nyala, tutup aja. Itu nanti dia akan mengeringkan cookies. Jadi sisa-sisa kadar air yang masih ada di dalam cookies, dia akan habis uapnya. Ada tanya lagi? Penasaran sama isi coklatnya aja, banyak penasaran. Udah dibuka. Udah kan tadi udah dibuka? Udah harus buka. Tuh, wah tuh ini yang ini lebih kelihatan tuh. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya tergantung isiannya juga, sama lebih ketika tekannya itu tadi. Kalau misalnya nggak terlalu tekan, dia akan lebih tebal. Nah, ketika ini isiannya dia akan lebih lumer. Ini saya pakai coklatnya yang coklat filling untuk biasa ibu-ibu bikin roti ya. Jadi yang pasta coklat itu untuk roti pakainya itu. Kalau misalnya mau Nutella kan mahal bu. Ini pakai coklat ini aja. Sama juga. Jadi ini kalau ovennya dimatikan terus dipanggang di akhir 30 menit tapi cookiesnya banyak, gimana ya Jeff? Sama bisa, full satu oven itu full. Biasanya saya kalau misalnya saya dulu sebelum punya oven yang convection, jadi cookiesnya itu masukin seperti ini loh, seperti panggang kue sus kering ya, yang sus kering itu masukin satu loyang ini cookies banyak, tapi kalau bisa jangan bertumpuk kayak tadi itu, dijejerin satu-satu rapat nggak apa-apa. Nah kemudian oven itu misalnya masuknya berapa, 3, bisa 2 atau 3, atau biasanya kalau bisa diatur 4 ya, yang 4 loyang itu masukin full nggak apa-apa. Jadi itu suhu 100 derajat, dipanggang 100 derajat itu dia akan mengeringkan untuk cookies yang dikeringkan ini. Biasanya kan yang kurang kering itu hanya bagian tengah. Jadi nggak usah lama-lama, setengah jam aja cukup. Tapi suhunya suhu rendah, dia tidak merubah warna. Baru jalan 8 menit kayak ini ya. Iya. Jadi nggak kelihatan, masih ada 20 menit. Ada yang tanya lagi? Enggak, cuman ada yang request, chef nanti mau dong kapan-kapan dibuatkan resep atau demo cookies yang krek-krek atau patah-patah gitu. Oh, yang atasnya gula kali ya? Iya, kayaknya itu chef. Atasnya gula rata-rata. Itu harusnya bisa lihat di IG-nya Ernest. Bentar lagi
muncul karena Ernest kemarin sudah buat yang red velvet. Cuman kayaknya mungkin belum dikeluarin. Ya belum. Ya minggu ini Nanti akan ditunggu dikeluarin. ya. Jadi Ditunggu aja. teman-teman jangan lupa ngikutin Smart Plus Prof terus karena kita akan update resep-resep di sana secara rutin. Ya hampir tiap hari lah. Jadi jangan Ada. lupa jangan selalu ikutin. Nanti habis ini saya nggak update video, tapi saya update resep saya. Itu saya buat yang sagu keju. Nanti habis ini, habis live saya akan usahakan untuk diposting resepnya untuk yang sagu keju. Saya tinggal Bentar, Chef. posting aja. Ya, ini ada pertanyaan sedikit soal terigu, Chef. Untuk cookies, kalau soft cookies ini lebih bagus pakai protein sedang atau protein rendah ya? Kalau saya sih di sini semua pakai hari ini semua sedang. Kalau mau rendah boleh, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya untuk cookies sedang atau rendah, gunakan sedang atau rendah, itu yang paling baik. Jadi kalau misalnya pakai protein tinggi, nanti cookiesnya itu chewy, ngalot. Nah semakin rendah protein, itu cookiesnya semakin enak, semakin renyah. Ya, jadi perbedaannya itu aja. Hari ini saya semua gunakan protein sedang. Ya, saya gunakan yang serbaguna. Jadi protein sedang aja cukup. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, ini buat teman-teman yang nanyakan resep, nanti jangan khawatir, di Instagram kita Smart Plus Prof resep itu udah ada, bisa dibuka di posting yang ada posternya Chef Jerry. Ya, yang hari ini ya, yang Ya. poster hari ini, demo hari ini digeser. Jadi klik dulu, kemudian geser di slide kedua dan ketiga. Ya, itu sudah ada. Dan videonya nanti kita akan upload ya setelah ini ya Chef ya. Jadi buat teman-teman di GTV langsung. udah nggak ada yang tanya lagi Chef. Ini Nggak ada yang tanya lagi. Nggak ada. Ada yang mau nyicip? Ada Silahkan yang mau datang. yang mau ngijip silakan datang ini katanya Chef Gary. Silahkan datang, saya tunggu. Ayo, siapa yang mau? Silahkan datang. Hari ini ada Cemaika nggak ya? Oh nggak ada ya, ketinggalan lagi dia berarti. Nah, Biasanya langsung nyusul dia kalau ada. nomor 1 itu. Nomor 1. Ya, yang mau silahkan datang ya Bu ya. Saya tunggu deh. Nggak dihabisin. Soalnya udah ada yang mau bawa pulang Bu. Chef ini ada juga yang tanya apa untuk kalau protein rendah sama protein sedang lama waktu ovennya kira-kira beda nggak ya? Sama ya. Sama, nggak apa? Maksudnya nggak beda signifikan. Oh, protein rendah lebih cepat atau protein sedang lebih lama? Nggak sama. Kurang lebih sama sih. Gitu. Rupanya mau nyamperin nih Chef, kerunggut ya Chef. Silahkan. Kalau kirim nggak bisa. Saya Bisanya kapok cuman kirim dari- Bu. Saya ngapok kirim. Terus terang yang kapan lalu saya kirim. Saya udah kirim jauh-jauh pakai Gojek, tapi ternyata alamatnya Gojeknya udah sampai ke alamat yang dituju. Abang Gojeknya sampai teleponin yang penerimanya kagak diangkat, dan akhirnya abang Gojeknya tuh balik lagi ke saya. Dan itu tuh jaraknya walaupun Surabaya, tapi Surabaya ujung, jauh banget. Jadi akhirnya kirim kue tuh sia-sia. Sekarang saya nggak mau kirim-kirim lagi. Yang mau silakan datang ke rumput. Dan ini ada Gitu aja. pertanyaan lagi. Kenapa rasa yang dihasilkan kalau pakai mentega lebih enak daripada margarin? Kalau yang ya kenapa mentega? Mentega itu kan dari kalau bahasa Indonesianya mentega. Kalau saya sambil perhatikan oven. Jadi kalau yang bahasa Inggrisnya adalah butter. Butter itu kenapa lebih enak? Karena butter kan mengandung lemak susu. Ya, jadi lebih gurih. Otomatis yang dengan menggunakan butter dia akan lebih wangi susu, lebih enak. Nah, tapi ada beberapa orang juga yang tidak bisa bau susu atau apa,
terlalu enek belenek gitu. Nah, hari ini saya tuh selalu campur. Jadi gunakan Vilma margarin dengan campur dengan butter, atau gunakan dengan Vilma Prestige. Jadi Vilma Prestige ini margarin, dalamnya sudah ada campuran butternya. Kalau yang Vilma margarin masih murni semua margarin, ya, dari hasil olahan kelapa sawit nabati. Jadi kalau Vilma Prestige ini wangi, wangi sekali. Ada flavor butternya dan ada campuran butternya juga di dalamnya, ya. Nah, buat ibu-ibu yang di Surabaya, kalau misalnya mau coba Vilma Prestige ini, beberapa tempat mungkin masih ada yang kesulitan, karena kalau misalnya mau coba kan harus beli 1 pel minimal. Misalnya mau coba beli 1 kilo, 2 kilo. Saya bisa bantu. Kalau misalnya ibu-ibu mau, silahkan kontak saya langsung, DM ke saya langsung. Misalnya mau beli, saya mau coba yang di Surabaya atau luar kota juga boleh, ya. Ini 1 kilonya 50.000. Jadi kalau yang mau, nanti saya akan kirimkan, saya bisa packing untuk ibu-ibu yang mau coba, langsung DM ke saya ya, lewat Instagram saya yang Kim_Gary, atau lewat Smartlus boleh, nanti akan dihubungkan ke saya. Nggak apa-apa, nanti akan dibantu kehubungan ke saya. Yang mau coba yang di Surabaya silahkan kontak ke saya langsung, karena beberapa toko bahan kue ini masih belum tersedia ya. Jadi kalau misal mau beli, mungkin kalau mau coba 1-2 kilo dulu untuk trial, agak kebanyakan karena belinya harus 1 pel ini 10 kilo ya. Jadi kalau mau coba boleh, bisa kontak saya langsung atau hubungi Smartlus, nanti saya akan repack untuk yang mau coba ya. Atau ibu kalau misalnya di Tokopedia itu biasanya saya suka cari, itu ada yang jual ya, ada yang jual dimulai dari 500 gram hingga 1 kilo biasanya, tapi di daerah Jawa Barat. Jadi daerah Jakarta, Bogor, kemudian Bandung dan sekitarnya, biasanya tokonya di sekitar situ. Untuk yang di Jawa Timur ini toko online-nya belum ada. Ya, kalau ada yang mau, ini saya bisa bantu. Ibu mau coba, silakan kontak saya langsung. Ya. Kalau Vilma margarin biasanya udah ada di Sinariong, bisa cari Sinariong Kedongdoro. Ya, Vilma margarin ini sudah tersedia. Di Arvian juga ada. Arvian biasanya ada Palembung, ada si Vilma margarin juga. Tapi untuk proses ini memang belum ada. Bisa kontak saya langsung kalau mau coba. Saya jual hari ini 50.000 1 kilo. Oke, ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Baik, Chef. Untuk pakai penasaran sama biskuitnya, masih garing apa nggak ada topping biskuitnya itu? Kalau biskuitnya mah pasti garing. Ya, kalau biskuitnya ini pasti garing. Karena kan biskuitnya ini dia tidak kena langsung ke ini. Kalau biskuitnya pasti masih garing. Masih crispy. Chef, ini ada pertanyaan tadi kelewat kayaknya. Kalau untuk butter lebih baik dingin atau suhu ruangan untuk cookies ya? Nggak apa-apa dari kulkas. Biasanya kan kalau butter itu kan cepet meleleh. Jadi gini, kalau butter mau gunakan butter yang dalam bentuk kaleng, itu kan simpan suhu ruangan nggak apa-apa, bisa. Tapi kocoknya itu kalau campur sama margarin, jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama, dia akan adonannya lembek, terlalu lembek. Jadi kalau misalnya mau butter, suhu ruangan bisa. Kalau misalnya mau, biasa mungkin beli butter yang blok-blokan kecil ya. Itu kan disimpan di chiller, lemari es. Nah itu langsung, misalnya ibu mau potong, timbang ya. Itu biasa saya buat kotak-kotak dulu, kecil-kecil. Potong kotak-kotak kecil. Jadi nanti ketika dikocok itu cepat mencair, campur dengan Vilma margarinnya. Ya, jadi kalau misal mau langsung dari kulkas boleh, tapi potongin kecil-kecil.
gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai yang kalengan juga boleh, nggak apa-apa, bisa butter kalengan langsung pakai. Oke, ini 10 menit lagi ya, sambil coba lihat. Bentar lagi. Ya Bu, ini kalau misalnya suhu 90 dia tidak merubah warna. Kalau yang ini kan tadi memang yang agak hitam ini yang di loyang. Jadi kalau bikin cookies itu nggak boleh yang sisa sedikit. Biasanya yang sisa sedikit itu cookiesnya akan lebih kosong dibanding yang satu loyang rame-rame. Tinggal 11 menit lagi. Ini ada yang tanya, Chef, bener nggak kalau margarin kurang bagus untuk bikin cookies tapi bagusnya untuk memasak? Saya bikin pakai margarin bagus semua, Bu. Bisa. Jadi kalau Ibu kalau mau rasa enak, campur dengan butter. Jadi pencampurannya itu antara 30 sampai 50%. Itu cukup 50%. Jadi kalau Ibu gunakan butter yang misalnya yang paling enak, Wisman gitu ya, 50%, jadinya enak banget. Kalau misalnya Ibu pakai butter yang biasa aja gitu, misalnya yang segitiga atau orchid, setengah 50 juga udah pasti jadinya enak. Jadi jangan khawatir kalau pakai campur Vilma margarin dengan butter, pasti jadinya juga enak. Ya. Nah, kalau Ibu pakai Vilma margarin, pasti lebih cuan buat jualan. Karena kan udah hemat 50% dari banding harga butter. Jadi kalau harga butter, anggap aja 1 kilonya itu sekarang 250. Kalau misalnya Ibu pakainya 100 gram, berarti kan Ibu udah hemat 25.000. Sedangkan cookies kalau untuk 100 gram baru 1.500, Bu. Vilma margarin 1.500, 15 kilo. 15 kilo, kemudian kalau 1 kilonya itu 15 ribuan. Jadi kan kalau 1 on cuma 1.500. Lebih hemat jauh dibanding 25.000. Ibu lebih untung. Ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Yurita Erni. Pakai Vilma Prestige aja udah cukup ya, Chef? Sebenarnya kalau pakai Vilma Prestige aja udah cukup. Jadi kalau misalnya mau lebih wangi, boleh ditambahkan butter, malah lebih hemat. Jadi kalau misalnya pakai Prestige-nya 80%, butternya 20%, tetap wangi butternya tuh ngangkat juga. Ya karena di Vilma Prestige sendiri ini sudah ada kandungan butternya. Ya kandungan butternya. Jadi Ibu kalau misal mau pakai full Prestige kayak yang seperti adonan yang coklat milk cookies, ini udah bisa. Kalau misalnya mau dicampur dengan butter juga bisa. Jadi Vilma Prestige-nya 80%, 20%-nya cukup dengan butter. Malah Ibu lebih untung. Ya dibanding pakai full butter semua. Kalau pakai BOS gimana, Chef? Kalau nah ini kalau untuk rasa butter pasti jelas lebih enak. Kalau BOS ini kan pengganti room butter. Dia wangi, tapi rasanya itu tidak seperti rasa yang Ibu dapatkan menggunakan butter. Ya, karena kan kalau butter itu dari susu, kalau BOS itu dari nabati, dari kelapa sawit. Dia wanginya menyerupai butter. Untuk rasa tetap masih enak lebih gunakan butter. Nah, kalau misalnya Ibu bikin cookies untuk yang ekonomis, untuk mau wangi bisa campur Vilma margarin dengan Vilma BOS. Jadi setengah-setengah. Wanginya tetap dapat, tapi harganya bisa ekonomis. Nah, ada juga misalnya Ibu bikin untuk orang yang vegetarian. Orang vegetarian kan ada beberapa yang tidak konsumsi hasil olahan susu. Berarti butter sendiri kan dia tidak makan. Ibu bisa gunakan BOS. Jadi gunakan Vilma margarin dengan Vilma BOS.
gitu ya. Jadi kalau untuk rasa gurih pasti BOS itu kalah, saya akuin pasti kalah ya. Tapi kalau ibu mau bikin cookies ekonomis campur dengan Vilma margarin dengan Vilma BOS pasti enak, wanginya jadi ngangkap. Jadi BOS itu sebagai booster wangi dari margarin, jadi wanginya dia akan lebih bisa naikin wangi dari margarin. Nah, nggak hanya untuk bikin cookies aja, ibu kalau mau bikin cake setengah-setengah, campur Vilma margarin dengan Vilma BOS bisa. Kalau misalnya mau pakai Palembung, bisa juga Palembung margarin dengan Palembvita BOS atau Vilma BOS juga bisa. Nah, kalau misalnya ibu mau bikin roti yang ekonomis ya, misalnya mau jual harga misalnya 2.000 sampai 3.000-an gitu satu, Vilma margarin dengan Vilma BOS juga bisa. Jadi wanginya tetap wangi. BOS itu justru untuk booster wanginya lebih keluar daripada ibu menggunakan hanya margarin tok gitu. Ada yang tanya lagi? Ini ya, mungkin kelewatan ya. Cantika Susan, Vilma Prestige termasuk butter atau margarin? Termasuk butter atau margarin, bukan keduanya, tapi ini adalah mix ya. Jadi Vilma margarin, jadi ini namanya margarin mix ya. Ini campuran antara margarin dengan lemak susu dengan butter. Jadi nggak termasuk, dia nggak golongan margarin, nggak golongan butter, karena ada dua unsur. Kita bilangnya menyebutnya ini adalah butter mix. Jadi butter margarin mix ya dengan butter seperti itu. Blended. Ini ada yang tanya lagi, kalau Vilma Prestige buat bikin cake bisa banget kan ya chef ya? Bisa. Jadi semua mau untuk bikin cake, mau roti bisa ya. Jadi nggak hanya cookies aja. Vilma Prestige buat cake bisa, buat roti juga bisa. Nanti mungkin dalam beberapa hari ini saya akan mau buat lapis legit jadi campurannya pakai Vilma Prestige ya. Ini nanti bisa dilihat resepnya, itu campurannya pakai full Vilma Prestige untuk bikin lapis legit. Bisa, cocok banget, enak banget. Chef, ini ada pertanyaan lagi, agak di luar tema sedikit. Di Vilma punya korslet juga ya chef? Oh, kita punya namanya Vilma pastry. Kita ada dua macam, ada Vilma Danish pastry. Nggak kelihatan ya di sini. Vilma Danish pastry dan Vilma puff pastry. Jadi kalau Vilma Danish pastry untuk buat croissant dan Danish. Kalau untuk yang Vilma puff pastry untuk yang membuat puff pastry. Jadi ada dua macam. Ada corslet ya namanya. Kalau biasanya umumnya orang bilang corslet. Jadi kalau di Surabaya bisa di mana, Sinariong ya? Sinariong ada. Atau di Arvian. Arvian biasanya sistemnya setahu saya jual tapi sistem open PO. Jadi kalau ada yang minta tapi harus belinya satu karton. Yang Vilma di Sidoarjo di mana? Di Berkis ada tersedia. Kalau yang untuk Surabaya Sidoarjo bisa cari di Sinariong atau di Berkis Sidoarjo. Ada juga. Di mana lagi? Gitu aja. Ada tanya lagi? Ini ngelanjut dari pertanyaan korslet. Kalau korslet fungsinya buat apa ya? Barusan sempat dijelasin sedikit ya. Buat bikin puff pastry. Jadi kalau misalnya ibu tahu yang croissant, kemudian cheese stick yang berlapis-lapis, itu gunakan korslet. Ya, cum-cum ya, cum-cum untuk beberapa daerah di Jawa Timur memang banyak UKM yang bikin cum-cum itu buat di jajan pasar biasanya. Buat bikin cum-cum. Atau bikin ini, kalau yang kapan lalu Jun pernah demokan kalau di Makassar buat bikin pastel. Pastelnya jadi lebih renyah dan bisa banyak berintik-berintiknya. Itu adonannya pakai korslet.
Di Jadi Makassar lebih juga bagus. tersedia ya berarti ya Korslet itu. Korslet ada di Makassar banyak kok, di Cistin, terus V&V banyak, di apa Moneta udah tersedia semua toko bahan kuenya. Pertanyaan dari Ibu Mulyani SKLDR. Kalau membuat roti sebaiknya firma apa, Chef? Roti manis ya? Ya, membuat roti sebaiknya Roti pakai secara firma global apa, Chef? mungkin ya Oh. ini ya, dia cuma nyebut roti. Ya kalau misalnya mau roti, sebenarnya sih kalau mau roti kalau ibu mau pakai full margarin, boleh pakai Vilma margarin ya. Vilma margarin aja tanpa dicampur boleh. Ya ini Vilma margarin, wanginya flavor butter. Jadi kalau misalnya mau pakai Vilma margarin aja boleh, atau misalnya Vilma margarinnya 70%. Kalau misalnya di rotinya itu 100 gram menteganya, jadi 100 gram di mentega, 70 gramnya pakai Vilma margarin, 30 gram pakai Vilma BOS boleh. Ya jadi dicampur. Atau misalnya setengah-setengah bisa nggak apa-apa, 50 gram Vilma margarin, 50 gram Vilma BOS. Nah, kalau ibu mau lebih enak, lebih wangi susu, gunakan Vilma Prestige. Langsung full. Misalnya di roti resepnya butuhnya 100 gram, pakai Vilma Prestige 100 gram. Langsung. Ya, sudah we wish you Merry Christmas lagi. Happy New Year. Ini tunggu dingin dingin sebentar karena ini masih panas. Ini saya taruh di marmer biar cepat dingin. Nanti akan kelihatan dia akan lebih crispy. Tadi kan yang tadi dipegang tengahnya masih lembek. Kalau ini pasti ini udah keras. Tunggu karena ini masih hangat jadi masih agak lembek sedikit. Tunggu dia dingin. Nanti dia dingin akan crispy. Yang di Surabaya yang mau silahkan datang. Beli Vilma margarin bisa dapat cookies. Sinario. Jangan ntar ke Sinarium cari cookiesnya nggak ada Nah, loh. beli Vilma margarin dulu, tunjukin struknya ada bisa dikirim, Pak. Oh boleh kamu yang kirim ya. Vilma margarin minimal 5 kilogram. Yo salesnya tuh bilang. Jadi Salesnya beli- masuk layar enggak? Beli Vilma margarin. beli 5 Vilma kilogram. margarin yang di Surabaya area, beli Vilma margarin 5 kilo Di Sinariong. di Sinarium. Nunjukin struknya. Nunjukin struknya, Kirim ke Chef Gary. Ya. Kirimin cookiesnya. 1 box, Ya. 1 toples. Ya. Ya. Diberikan tuh, dikirimin sama Michael katanya nanti. Masih panas. Masih hangat. Ibu-ibu ada yang mau tanya lagi nggak? Ini sebentar, tadi Ya, ada yang Bu, tanya. nih, Sebentar, aku majuin dulu ya. ini jadi kelihatan tuh. Ini tuh udah renyah sekali. Nah, kelihatan. Jadi ini saya panggang lagi dengan suhu 90 setengah jam. Cukup. Gitu. Ini tergantung oven juga ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ovennya Ibu kurang mungkin waktu panggangnya jadi agak lebih lama. Nih, saya ini lagi. Tuh. Jadi udah crispy, no. Ya. Jadi kalau misalnya ini saya kasih lihat Bu, Ibu mungkin lebih jelas nggak ya? Ini kan cookiesnya banyak rongganya nih ya. Kelihatan rongga nggak padat banget. Ini ada rongga-rongga kecil. Ini karena dari
si baking soda sama baking powder itu dia bekerja ketika saat panas dia akan menghasilkan CO2. Jadi menghasilkan gas. Nah, gasnya ini yang membuat rongga-rongga. Jadi kalau cookiesnya agak ada rongga ini, ketika ibu makan dia akan crispy dibanding cookies yang padat. Kalau yang padat ibu makannya jadinya keras. Ini yang dibilang crispy, jadi harus ada rongga-rongga dikit kayak gini. Jadi kayak ibu perhatikan aja biskuit. Kalau pabrik biskuit, kenapa ibu lihat makan coba kok renyah ya biskuit? Pasti rongganya banyak dibanding yang padat ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Kalau misalnya sudah jelas semua, saya kira demonya sudah selesai. Saya akan update resep yang tadi saya janjikan, sagu keju ya. Habis ini kemudian besok ada lapis legit saya mau bikin ulang karena kemarin ada kesalahan sedikit jadi hasilnya kurang bagus. Besok saya akan buat lagi lapis legit jadi untuk biar fotonya jadinya lebih bagus. Ini beberapa yang ada yang antusias ya. Beneran nih, bener kalau beli 5 kilo di Senario nunjukin struknya per hari ini ya saya bayar. Hari ini atau besok nggak Ya. apa-apa. Jadi pokoknya dalam 1 minggu inilah. Ayo sini. Nih Bu, Michael ya, ini kenalin, buka dulu dong, buka. Buka sebentar. Nah. Ya Ibu, kalau yang di Surabaya, ini kenalin, ini Michael, khusus untuk yang menangani Horeca, ya penjualan. Jadi kalau mau kontak, mau beli banyak langsung sama Michael boleh. Mau tahu nomor teleponnya, bisa kontak saya atau Smart Plus nanti dikasih ke Michael. Atau bisa dilihat di e-katalog ya. E-katalognya yang di smartplusclove.com ada e-katalog. Nanti itu seluruh telepon yang sales yang ada di Indonesia itu ada tercantum di sana. Langsung terhubung. Ya, langsung terhubung. Nah ini Michael bilang pokoknya dalam minggu ini berarti kita periode sampai minggu depan ya. Ya, minggu depan. Minggu depan tanggal berapa Mi? 28. Ya, berapa? Ya. Sampai tanggal 28 struk pembelian di Sinariong 5 kilo Vilma margarin. Ya. Ya, nanti saya buatkan cookies ini satu toples, bukan toples kecil Bu. Saya bikinin yang enak, yang gedean buat ibu yang beli 5 kilo Vilma margarin di Sinariong. Jadi gampang, tunjukkan ini aja struknya. Struknya nanti struknya boleh difoto, di DM ke saya, nanti tinggal kasih alamatnya, saya akan kirimkan. Bukan saya yang kirim, Michael yang kirim. Khusus area Surabaya. Surabaya Sidoarjo oke lah. Oke lah. Di luar itu saya tidak bisa mengirimkan. Mohon maaf. Iya, Ini boleh dicoba aja, Ben. boleh. Coba ya. Enak. Tester pertama. Rugi kalau nggak beli Vilma 5 kilo ini. Saya habis ini juga beli nih. Biar dikirimin. Oke, udah? Ada yang nanya lagi? Kalau misalnya sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih ibu-ibu yang sudah join hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Miki hari apa? Hari Rabu, tanggal 30 Desember. Tanggal 30 ya. Ya, tanggal 30 minggu depan Miki ada demo. Jadi hari Rabu. Jangan lupa Harus pantengin join terus, semua. ikut join lagi. Ya, nanti di awal tahun juga ada juga mungkin lewat FB-nya Jun ya. Itu atau mungkin lewat Smart Plus lagi di direct lewat sini, tapi itu nanti kemungkinan akan demo goreng-goreng masak. Ya, kita akan ganti suasana dulu. Untuk tahun depan kita akan buat goreng-gorengan. Ya, di awal tahun. Oke. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih Terima kasih. yang sudah join. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalam. Oh iya teman-teman, buat yang pengumuman 5 orang beruntung yang dapat merchandise Habis akan ini. kita umumkan setelah ini ya.
Jadi ikuti, nanti kita umumkan lewat story di Smart Plus Pro. Ya, Sampai ketemu di sesi selanjutnya. minggu depan. Yes. Beli 5 kilo saya antar. Jadi saya. Ini Besoknya habis. kan ini